Siapa yang tidak kenal dengan Pharaoh atau Firaun? Aku yakin sejak kecil kita sering mendengar cerita mengenai Firaun. Terlebih lagi, Firaun ini adalah sosok nyata yang pernah ada di dunia ini. Dan kisah mengenai Firaun memang terabadikan di berbagai kitab suci kepercayaan. Saat ini, Firaun di dunia terkenal dengan teknik mumifikasinya. So, inilah Firaun dari peradaban besar pertama di dunia. Aku Gusti Gina, dan ini Alkisah. Sebelum kita masuk kepada asal-usul Firaun dan juga terkait dengan mitologi Mesir, aku bakal ngasih tahu kalian video mengenai penemuan peti dari para Firaun di Mesir. Ini dia. Beberapa minggu yang lalu, tepatnya pada tanggal 3 Oktober 2020, para arkeolog di Mesir menemukan 59 peti mati selama beberapa pekan terakhir dalam penggalian di situs bersejarah Saqqara. Seperti yang kalian lihat di video ini, peti-peti ini terbuat dari kayu dan masih dalam kondisi rapi dan tidak rusak. Meskipun peti-peti ini sudah terkubur lebih dari 2500 tahun yang lalu. Di hadapan media, arkeolog membuka salah satu peti, mereka mengungkap mumi yang masih terbungkus meskipun jenazahnya sudah rusak. Dan nantinya semua peti mati akan dibawa ke Museum Besar Mesir yang akan segera dibuka di dataran tinggi Giza. Ya, pemerintah Mesir berharap sih guys, dengan penemuan arkeologi dalam beberapa tahun terakhir dan juga dibukanya Museum Besar Mesir, ini bisa menggairahkan kembali sektor pariwisata yang mengalami guncangan akibat pemberontakan Arab Spring pada 2011 serta pandemi COVID-19. Mesir adalah negeri dengan kondisi geografi yang keras. Mesir terletak di timur laut Afrika. Negeri ini sebagian besar dipenuhi dengan gurun pasir tandus yang terbentang ratusan mil dari segala penjuru. Hampir semua orang Mesir kuno tinggal di lembah Sungai Nil. Dan di lembah inilah terbentang tanah yang subur dari Sungai Nil. Disinilah orang-orang Mesir kuno membangun peradaban besar pertama di dunia. Berbicara mengenai mitologi Mesir, tentunya ini juga tidak jauh-jauh mengenai histori mereka. Dan satu hal yang paling unik dari sejarah Mesir kuno adalah Firaun. Firaun adalah gelar bagi penguasa atau raja dari Mesir kuno. Walaupun sebenarnya secara metonimi, gelar ini digunakan untuk Raja Mesir di periode Kerajaan Baru. For your information juga, sejarawan membagi periode Kerajaan Mesir kuno dalam beberapa periode. Periode pertama dinamakan sebagai periode dinasti awal. Kira-kira pada tahun 3100 sampai 2690 sebelum Masehi. Nah, periode ini mencakup dinasti pertama dan kedua yang mana pada saat itu ada 16 Firaun yang berkuasa. Selanjutnya adalah periode Kerajaan Lama. Periode ini kira-kira pada tahun 2690 sampai 2180 sebelum Masehi. Nah, pada periode inilah piramida-piramida besar didirikan. Lalu berlanjut ke periode Kerajaan Pertengahan. Untuk periode ini kira-kira pada tahun 2055 sampai 1650 sebelum Masehi. Pada periode ini, perdagangan dengan bangsa lain mulai berkembang di Mesir. Selanjutnya adalah periode Kerajaan Baru. Periode ini kira-kira pada tahun 1550 sampai 1070 sebelum Masehi. Sepanjang periode ini, Mesir menaklukkan daerah-daerah Asia dekat dan menciptakan kekuasaan Mesir yang sangat kuat pada saat itu. Dan selanjutnya adalah periode kemunduran. Setelah periode Kerajaan Baru hingga 31 sebelum Masehi, pada periode ini bangsa Mesir mengalami kemandekan dan kemunduran. Dan itu untuk waktu yang sangat lama. Pada periode ini, mereka dipimpin oleh raja-raja atau Firaun yang lemah dan tidak cakap dalam memerintah. Sehingga pada saat itu mereka mengalami kemunduran. Terlebih lagi di waktu yang bersamaan juga ada penyerbuan dari bangsa Persia, Yunani, dan bangsa-bangsa lain. Sampai akhirnya kerajaan Mesir kuno ini pun tumbang, yaitu pada tahun 31 sebelum Masehi. Yang mana saat itu Kekaisaran Romawi berhasil menaklukkan Raja Mesir terakhir, yaitu Ratu Cleopatra yang ketujuh. Selama 30 abad dari Menes sampai Cleopatra, lebih dari 200 Firaun yang berasal dari dinasti yang sama telah memerintah Mesir.
Yap, jumlahnya lebih dari 200 Firaun. Artinya, Firaun itu tidak hanya satu orang, tapi itu hanyalah gelar, yang mana setiap orang yang menjadi raja di kerajaan Mesir kuno disebut dengan Firaun. Dalam sejarah Mesir kuno, bangsa Mesir itu menganggap Firaun atau raja mereka sebagai manusia setengah dewa. Dan tentu aja ini berkaitan dengan mitologi Mesir pada saat itu. Di kepercayaan mereka, saat Firaun hidup, dia akan tinggal di dalam istana yang megah bersama istri dan selir-selirnya, anak-anaknya, dan para pengikutnya. Nah, Firaun ditemani ratusan pelayan yang setia. Di antaranya adalah tabib, juru tulis, pengawal, pelayan, tukang masak, tukang roti, tukang tenun, pemahat, kusir kereta, sampai penjaga kuda. Lalu setelah Firaun ini meninggal dunia, maka bangsa Mesir itu percaya kalau jiwa Firaun itu akan menjadi samaran dari Osiris. Osiris ini adalah dewa yang paling terkenal di Mesir. Osiris ini adalah dewa penguasa bawah tanah sekaligus dewa kesuburan yang membuat tumbuh-tumbuhan dan tanah yang kaya di Sungai Nil. Jadi mereka menganggap Firaun yang sudah mati maka akan menjadi samaran dewa Osiris. Setelah kematiannya, maka akan ada raja baru yang menggantikan Firaun, yang kelak akan menjadi the next pharaoh. Yang tidak lain tidak bukan adalah putra dari Firaun sendiri. Tentu saja, putra dari Firaun ini dianggap sebagai putra Osiris juga, yang disebut dengan Horus. Dengan kata lain, Horus ini adalah Firaun hidup selanjutnya. Dan tahukah kamu, terkait dengan sejarah dan juga kebudayaan mereka itu tidak jauh dengan mitos-mitos yang berkembang. Dari kepercayaan bangsa Mesir kuno inilah berkembang, mereka menganggap Firaun sebagai manusia setengah dewa. Cerita mitologi mengenai Firaun inilah yang mendasari mengenai pemujaan bangsa Mesir kuno dan merupakan rangkaian pemerintahan Firaun di Mesir pada saat itu. Yang tidak lain bukan adalah kisah mengenai sang raja alias Firaun sebagai dewa Osiris. Dalam mitologi Mesir kuno, raja dari para dewa adalah Amun. Pada saat itu, bangsa Mesir kuno percaya kalau ada yang namanya dewa bumi yang disebut sebagai Geb, dan juga ada dewa langit yang disebut sebagai Nuts. Lalu Geb dan Nuts ini menikah dan mereka akhirnya memiliki 4 anak. Anak mereka terdiri dari 2 laki-laki, yaitu Osiris dan juga Set. Lalu 2 anak perempuan yang bernama Nephthys dan Isis. Pada zaman itu, bangsa Mesir kuno itu mereka menganggap pernikahan antar saudara bukanlah sesuatu yang salah. Artinya tidak melanggar norma pada saat itu ya. Sehingga pernikahan antar saudara hal yang lumrah, terlebih di antara para bangsawan atau kerajaan Mesir kuno. Singkat cerita, akhirnya Osiris ini menikah dengan Isis dan Set menikah dengan Nephthys. Osiris pun dijadikan sebagai raja Mesir dan dia dikenal baik dan senang menolong. Dia membuat rakyatnya makmur dan sejahtera dengan mengajari rakyatnya tata cara bercocok tanam di sekitar Sungai Nil. Mereka juga menyebarkan ke daerah-daerah lain sebagai hadiah peradaban Mesir pada saat itu. Isis sebagai ratu juga mendampingi Osiris dalam memerintah kerajaan, sehingga mereka itu seringkali bergantian keluar istana. Jadi kalau misalnya Osiris yang lagi di dalam istana, maka Isis yang keluar. Dan sebaliknya, kalau Osiris yang lagi keluar, maka Isis yang ada di dalam istana. Sampai suatu hari, cerita bahagia mengenai Osiris dan Isis ini mulai ada goncangan, yang mana cerita ini malah bermulai dari saudaranya sendiri, yaitu Set. Set ini dikenal sangat iri dan juga dengki kepada Osiris yang menjadi raja. Jadi Set berencana untuk menyingkirkan atau bahkan membunuh Osiris agar dia bisa menjadi seorang raja Mesir. Untuk melancarkan rencana ini, Set ini membuat sebuah party atau pesta yang sangat besar pada saat itu. Dia mengundang semua orang dan tentu aja yang paling penting dia undang Osiris. Nah, di saat itu Isis ini lagi keluar istana alias dia sedang bisa dibilang belusukan gitu ya ke daerah-daerah. Berarti cuman Osiris yang bakal datang ke pesta yang dibuat oleh Set. Pesta pun berlangsung meriah dan ternyata Set di sana sudah menyiapkan peti mati yang terbuat dari emas. Lalu dia bilang ke para pengunjung atau para tamu kalau peti emas itu adalah hadiah bagi barang siapa yang ukurannya pas di dalam peti. Dia bilang
Hai semuanya, aku mau bikin tantangan kepada kalian. Kalau tubuh kalian ini muat atau pas di dalam peti emas ini, maka akan aku berikan kepada kamu sebagai hadiah. Semua orang tentunya sangat antusias gitu kan, apalagi peti ini terbuat dari emas. Nah, akhirnya semua orang bergantian untuk mencoba peti tersebut, tapi tidak satupun yang pas ukurannya. Tentu saja karena Set ini membuat peti ini berdasarkan ukuran tubuh dari Osiris. Sampai pada akhirnya giliran Osiris untuk mencobanya. Dan Osiris ini pun masuk ke dalam peti itu. Lalu dia bilang, "Hai Set saudaraku, lihat deh, ini pas banget untuk ukuran tubuh aku." Tentu aja Set itu ketawa kan, dia kayak senang banget gitu. Ya iyalah, emang dia bikin buat Osiris. Kemudian Set ini mengalihkan perhatian dari para tamu, dan dia tiba-tiba memasukkan timah cair ke dalam peti Osiris. Lalu hal itulah yang membunuh Raja Mesir Osiris meninggal dunia. Setelah itu peti itu dibawa dan dilempar ke sungai Nil oleh Set. Dan Set pun menobatkan dirinya sebagai Raja Mesir yang baru. Ya tentu aja kan tahtanya akan berpindah kepada dia. Tujuan Set tercapai. Hingga akhirnya Isis ini pulang, dan dia terkejut dengan apa yang dia lihat, bahwa Osiris tidak ada dan yang menjadi raja adalah Set. Dan dia pun mengetahui kalau Set membunuh suaminya. Dia mencarinya di seluruh negeri, dan dia pergi ke pesisir Palestina untuk mencari dan menanyai semua orang yang dia temui mengenai peti yang hanyut di sungai Nil. Sampailah dia tahu bahwa ada peti yang hanyut ke pantai di dekat kota Byblos yang tersangkut di antara akar menjuntai di pohon muda. Seperti sebuah keajaiban, pohon yang disangkuti peti Osiris itu pada suatu malam tumbuh menjadi sangat besar dan ternyata membungkus peti dengan batang baru. Seakan-akan Osiris ini memiliki energi kesuburan. Karena kejadian yang ajaib ini terjadi dalam satu malam, masyarakat itu langsung heboh. Lalu raja setempat itu memerintahkan untuk menebang pohon tersebut dan menjadikannya pilar di istana dia. Isis yang mendengar cerita ini pun langsung menyamar masuk ke dalam istana sebagai pengasuh anak raja. Sampai pada akhirnya Isis ini pun bilang kepada raja tentang identitasnya. Lalu raja pun merobohkan pilar dan membuka peti Osiris. Dan ternyata jasad Osiris itu masih utuh. Isis pun membawa peti dan jasad Osiris kembali ke Mesir. Karena kejadian inilah, pilar bekas peti mati Osiris ini pun tetap disembah selama berabad-abad di Byblos. Ketika kembali ke Mesir, Isis ini menjauhi kota dan keramaian dengan berhati-hati agar tidak ada kabar yang didengar Set bahwa dia telah kembali dengan membawa jasad Osiris. Hingga akhirnya pada suatu malam, ketika Set sedang keluar untuk berburu burung di rawa sungai Nil, dia tersandung peti di sana. Dan dia langsung tahu ketika dibuka itu adalah peti saudaranya alias peti Osiris. Raja Set tentu aja marah karena dia menemukan peti saudaranya. Lalu dia memutuskan untuk memotong bagian tubuh dari Osiris. Dan dia memerintahkan kepada pelayannya untuk menyebarluaskan bagian-bagian tadi di seluruh negeri Mesir. Jadi kayak ditaruh beda-beda tempat gitu loh, biar Isis ini tidak bisa menyatukan kembali tubuh dari Osiris. Jahat banget sih. Tapi yang namanya Isis ini sangat gigih dan dia sudah cerdik gitu ya. Dia akhirnya bisa menemukan bagian-bagian tubuh dari Osiris ini dengan bantuan saudarinya yaitu Nephthys. Nah, tidak lain tidak bukan juga sekaligus istri dari Set. Ternyata Nephthys ini walaupun menjadi istri dari Set, dia tetap mencintai saudaranya sendiri yaitu Osiris dan Isis. Setelah Isis bisa menyatukan tubuh dari suaminya yaitu Osiris, dia membaca mantra ajaib untuk menghidupkan Osiris. Dan ternyata Osiris bisa hidup. Dalam satu malam, mereka melakukan hubungan intim dan akhirnya Isis berhasil hamil. Tapi sayangnya, keesokan harinya Osiris sudah pergi dari dunia untuk selama-lamanya. Artinya dia sudah benar-benar mati. Walaupun begitu ya, Isis sudah berhasil hamil dan dia sedang mengandung anak dari Osiris yang kelak nanti akan dinamai Horus. Yang mana ketika Horus ini sudah besar, dia akan diminta untuk mengambil kembali tahta kerajaan dari Set. Setelah kejadian ini, di mitologi Mesir kuno itu ada yang bernama Dewa Ra.
Nah, dewa ini akhirnya menjadikan Osiris menjadi raja di dunia bawah. Setelah kematian dari Osiris ini dan jiwanya menjadi dewa bawah tanah, tapi kan tubuhnya tetap perlu pemakaman ya. Jadi Isis, sang istri ini membuat tenunan kain yang kemudian akan dilingkarkannya di tubuhnya Osiris. Nah, itu kenapa mumi itu kan kayak pakai kain melingkar gitu kan. Itu tuh ceritanya berawal dari sini, guys. Oh ya, dalam lukisan mereka, bangsa Mesir ini menggambarkan Osiris sebagai mumi yang terbungkus perban. Namun, tangannya itu tidak terbungkus dan memegang sebuah tongkat melengkung dan cambuk yang merupakan lambang kerajaan Mesir. So ya, itu tadi cerita mengenai Dewa Osiris yang kemudian anaknya Horus akan menjadi Raja Mesir. Nah, itu kenapa Horus ini dianggap manusia setengah dewa, karena kan ayahnya menjadi dewa bawah tanah. Kemudian dianggap itu juga kenapa Firaun yang mati akan menjadi samaran Dewa Osiris. Selain itu juga guys, ternyata dari cerita inilah yang membuat bangsa Mesir sejak saat itu tidak takut mati, karena mereka percaya kalau mereka meninggal dunia, jiwa mereka akan damai dan tenang di bawah kepemimpinan Raja Osiris yang sudah menjadi dewa bawah tanah. Gimana menurut kamu mitologi Mesir ini? Sebenarnya ada banyak loh cerita-cerita terkait dengan mitologi Mesir yang memang terkait juga dengan sejarah mereka. Dan bahkan ada sebuah berita yang mengklaim seorang arkeolog menemukan bangkai dari kereta Firaun saat tenggelam di Laut Merah mengejar Nabi Musa. Wow, apakah itu benar? Nanti aku akan bahas di video selanjutnya terkait dengan mitologi Mesir lainnya. Hai guys, thank you udah menonton video ini. Kalau kamu tertarik dengan topik seputar mitologi, misteri, horor, dan juga hal-hal aneh di dunia ini, topik-topik itu ada di channel Ginda Samsudin. Jadi jangan lupa untuk di subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share, biar kamu juga nggak ketinggalan video-video aku selanjutnya.